Bab 781. Saya juga tidak mengerti ini, atau mungkin benar dia yang menciptakannya sendiri, tetapi 4 keluarga penjaga pulau harus memaksanya untuk mengajarkannya kepada mereka itu milik Pulau Bela Diri. Yang Yijian sekarang sedang dikejar Gunung Damian, tetapi dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Yang Yijian sangat berbakat dan tidak mudah untuk menangkapnya untuk saat ini. Sudah 2 bulan sekarang, dan bahkan bayangan Yang Yijian tidak ditemukan, dan 4 keluarga pelindung pulau besar juga telah membunuh beberapa ahli bawaan. Yang Yijian telah membunuh ahli bawaan dari keluarga penjaga pulau. Tampaknya ini lebih serius. Begitu Yang Yijian ditangkap, kemungkinan besar dia akan lumpuh atau bahkan terbunuh. Yah, Zichen, mungkinkah kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Tanya Din. Tang Zichen tersenyum. Yang Yijian adalah temanku, apakah ada alasan bagiku untuk tidak ikut campur? Selain itu, jika aku tidak ikut campur, Yang Yijian akan ditangkap dan mati cepat atau lambat. Juga tampaknya kamu adalah orang yang berharga bagi Yang Yijian, kecuali bahwa 4 keluarga penjaga pulau tidak begitu mudah untuk dihadapi. Apakah kamu yakin tidak takut mendapat masalah? Ini awalnya tidak terkait kepada Anda dengan cara apapun. Meskipun saya benar-benar tahu bahwa Anda sekarang adalah menteri tambahan untuk 40 pangeran Kekaisaran Yan Huang, Pulau Bela Diri tidak diatur oleh Kekaisaran Yan Huang, dan itu masih jauh, dan tuanmu, Pangeran Yan Yu, bukan pangeran yang kuat, kata Din. Tang Zichen tersenyum, jangan pernah mengucapkan kata master lagi. Bukankah kamu pembantu menteri untuk 40 pangeran? Oh, ya, tapi dia bukan tuanku. Oke, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Aku datang ke Pulau Marsial untuk suatu tujuan. Izinkan saya bertanya, berapa banyak total batu memori di Pulau Marsial? Saya tidak tahu detailnya. Yang saya tahu dan terbuka untuk umum adalah 3. Kota Oblivion pertama, yang kedua Kota Daun Jatuh, dan yang ketiga Kota Palais Twilight. Saya tidak tahu apakah ada dari sisanya. Tang Zichen tersenyum, aku pernah mendengar bahwa Pulau Bela Diri tidak sesederhana yang diketahui dunia luar, kan? Apa yang kita ketahui di luar, bahwa Pulau Bela Diri memiliki 4 keluarga pelindung dan Akademi Bela Diri, tetapi sebenarnya ada kekuatan tersembunyi, yang bahkan tidak diumumkan ke publik. Ya, tapi saya tidak tahu detailnya. Mungkin 4 keluarga penjaga pulau utama akan tahu lebih baik. Seperti yang Anda tahu, Pulau Marsial bisa eksis secara mandiri, tidak sesederhana permukaannya. Pulau Marsial adalah sebuah pulau, tapi itu tidak kecil, dan memiliki batu memori yang unik. Jika tidak ada lagi kekuatan tersembunyi, itu akan diserbu oleh beberapa kerajaan di sekitarnya dalam hitungan menit. 4 keluarga pelindung pulau utama mungkin terkait dengan kekuatan tersembunyi. URL pertama MK. Tang Zichen teringat sesuatu dan bertanya, Din, barusan saya mendengar Anda mengatakan di luar bahwa Pan Yun cemburu Anda memiliki Akademi Bela Diri. Mengapa Anda mengatakan itu? Akademi Bela Diri ini dikatakan memiliki sejarah panjang. Bagaimana Anda menjadi kepala Akademi Bela Diri? Saya juga diturunkan kepada saya oleh generasi terakhir dekan lama. Generasi terakhir dekan. Ya, generasi terakhir dekan. Dia adalah orang yang sangat tua. 30 tahun yang lalu, saya juga seorang siswa di Akademi Seni Bela Diri, dan di tahun saya adalah pemenang kompetisi mahasiswa baru, dan kemudian saya secara bertahap tumbuh dewasa. Karena saya tidak memiliki latar belakang keluarga, jadi setelah saya lulus dari kelas 4, saya tetap di Akademi Seni Bela Diri sebagai guru, kemudian sebagai wakil presiden, dan tiba-tiba suatu hari presiden lama memberitahu saya bahwa dia ingin memberikan posisi presiden kepada saya. Begitulah cara saya menjadi dekan Akademi Hutan Bela Diri. Kamu benar-benar beruntung, bisa mengangkat dekan seperti ini juga. Tidak heran Pan Yun cemburu padamu. Omong-omong, dekan tua itu apakah dia kuat? Tanya Tang Zichen. Saya tidak tahu tentang itu pasti keberadaan di luar bawaan. Setelah dekan tua menyerahkan posisi dekan kepada saya belum melihatnya lagi, dan saya telah mengelola Akademi Hutan Bela Diri dengan rasa takut dan gentar. Selama bertahun-tahun, saya berpikir bahwa seorang dekan dengan kekuatan saya yang sangat lemah tidak akan membiarkan Akademi Hutan Bela Diri dilanggar.
Untungnya, tidak ada yang berani menyentuh Akademi Hutan Bela Diri, atau lebih tepatnya, tidak ada yang berani bertindak gegabah di Pulau Bela Diri. Baiklah. Baiklah, saya akan pergi kalau begitu. Ingat apa yang saya berikan kepada Anda harus dirahasiakan, mengungkapkannya akan menyebabkan kematian Anda. Saya mengerti. Dekan itu mengangguk dengan hati-hati. Tang Zichen meninggalkan gedung kantor dekan. Tang Zichen ingat Qi Xueyun, yang juga pasti di Akademi Seni Bela Diri. Tang Zichen segera pergi ke Departemen Seni Racun Akademi Seni Bela Diri. Apakah Qi Xueyun ada di sini? Tang Zichen tiba di bekas ruang kelas Qi Xueyun. Qi Xueyun, seseorang mencarimu. Tidak lama kemudian, Qi Xueyun keluar dan terkejut ketika dia melihat itu adalah Tang Zichen, tetapi dia tidak bergerak, hanya mengangguk sedikit dan berkata, "Kamu di sini." Oh, Tang Zichen tersenyum tak berdaya, tapi ya Qi Xueyun bukan pacarnya, jadi tentu saja dia tidak bisa begitu bersemangat untuk melihat Tang Zichen seperti Su Meiqian dan Li Xuaner. "Apakah kamu ingin menemuiku untuk sesuatu?" tanya Qi Xueyun. Tang Zichen hampir marah padanya, Nima sudah lama tidak melihatnya, datang menemuinya, tetapi sebenarnya bertanya apakah ada yang salah. Di antara kita, apakah perasaan kita ini dangkal? Aku sudah lama tidak melihatmu, apakah harus ada sesuatu untuk datang dan melihatmu? Kata Don. Oh, Qi Xueyun mengecilkan suara oh. Lupakan saja, saya benar-benar tidak dapat menemukan topik dengan Anda, mengingat Anda cukup baik sekarang, dalam hal seni racun Anda harus maju cepat. Berapa banyak master racun Anda sekarang? Qi Xueyun berkata tanpa ragu-ragu, 9 pin. Ini hanya 9 pin. Tang Zichen mengatakan bahwa itu hanya 9 kelas tetapi Qi Xueyun tidak memiliki ekspresi apapun. Haha, nilai 9 cukup kuat, lagi pula kamu masih sangat muda, baru berusia 19 tahun. Qi Xueyun masih hanya menatap Tang Zichen tanpa mengatakan apa-apa, bukan karena dia tidak mengatakan apa-apa tapi dia hanya tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Tang Zichen mengeluarkan dao dari tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang berharga, jangan tanya saya apa itu, Anda saat ini minum 1 kapsul sehari, ketika efeknya berangsur-angsur memudar pada tahap selanjutnya, lalu perlahan-lahan tingkatkan dosisnya, jika kamu ambil semuanya, lalu cari aku lagi. Apa itu? Sudah kubilang jangan bertanya, ingat saja, ada pasar untuk salah satu dari hal-hal ini, dan membicarakannya adalah resep kematian. Ingat, bahkan keluargamu tidak bisa membicarakannya. Terima kasih. Qi Xueyun mengambilnya. Tang Zichen tidak banyak bercerita padanya. Qi Xueyun jelas bukan orang yang suka berbicara omong kosong. Baiklah, aku pergi dulu, kamu terus bekerja keras. Setelah Tang Zichen berbalik, Qi Xueyun tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku bertunangan untuk menikah. Kamu bertunangan lagi? Ya, pernikahan keluarga. Bagus, selamat. Ungkapkan yang mana yang lebih kuat dan tampan. Tang Zichen tersenyum. Qi Xueyun berkata, keturunan dari keluarga raja, bernama Song Sichang. Keluarga Song Wang ah. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen juga mengingat sesuatu ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda. Di antara 3 teratas ada seorang gadis bernama Song Danying, yang melihat betapa kuatnya keterampilan penyembuhan Tang Zichen dan sangat mengagumi mereka. Dia memberitahu Tang Zichen bahwa dia ingin menikahi Tang Zichen dan mengatakan bahwa keluarganya adalah keluarga kerajaan. Sayangnya, Tang Zichen langsung menolaknya. Agaknya tunangan baru Qi Xueyun akan berasal dari keluarga yang sama dengan Song itu. Daning. Selamat, Anda memiliki tunangan baru. Terima kasih. Apa kekuatan yang disebut Song Sichang ini? Tang Zichen bertanya. Saya tidak yakin, keluarga memesan saya itu juga harus menjadi bakat kekaisaran yang akan menikah dengan keluarga saya. Saya yakin itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa, atau target yang disukai pasti seorang putri atau sesuatu. Oh, juga, kalau begitu kamu sibuk, aku akan pergi dulu. Tang Zichen tidak ada hubungannya dan pergi.
Mata Qi Sui-yun sedikit kecewa, dia tidak tahu mengapa dia harus memberitahu Tang Zichen, dan setelah memberitahu Tang Zichen tidak banyak bereaksi dan sepertinya benar-benar memberi selamat padanya, membuat Qi Sui-yun entah kenapa sedikit kecewa. Tang Zichen kembali ke mantan temannya Wang Xing dan Su Jinhe dan mengobrol dengan mereka berdua secara terpisah, tetapi Tang Zichen tidak memberi Wang Xing Su Jinhe Ti Suksin untuk saat ini. Tang Zichen tidak bisa begitu saja memberikannya kepada seseorang yang terlihat, dia harus membuatnya merasa cukup nyaman dan benar-benar menjadi orangnya, jika tidak Tang Zichen hanya akan meminta masalah, dan jika menyebar bahwa Tang Zichen memiliki begitu banyak pohon besi, hati padanya, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Setelah selesai, baru kemudian Tang Zichen terbang ke desa dunia, siap memasuki batu memori dan mempelajari teknik penyembuhan. Jika Tang Zichen ingin menembus level dalam seni penyembuhannya, dia harus memasuki batu memori untuk menemukan kesempatan melakukannya lagi. Siapa itu? Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghentikan Tang Zichen. Orang tua ini seperti kepala desa dari desa pemula, dia juga memiliki rambut putih dan kekuatan yang tak terduga. Tentu saja, tak terduga adalah untuk mantan Tang Zichen. Untuk Tang Zichen saat ini akan sedikit konyol untuk berbicara tentang tak terduga lagi. Bas, Tang Zichen menarik pedang berat dari punggungnya dan mengangkatnya di tangannya dan berkata, saya tahu Anda adalah kepala desa dunia, saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya harus memasuki batu memori, jika kamu ingin menghentikanku, maka itu lebih baik daripada pedang di tanganku ini. Tang Zichen memberitahu lelaki tua ini dengan sangat jelas. Hahaha, aku masih ingat kamu adalah murid Akademi Bela Diri, namamu Tang Zichen, kamu sudah lama tidak ke sini. Kepala desa tua itu tertawa. Ya, aku tidak menyangka akan membuatmu mengingatku. Tang Zichen, kamu benar-benar jenius, kamu telah menembus ke puncak kesempurnaan besar bawaan hanya dalam waktu singkat, itu setara dengan melangkah ke alam persatuan dengan setengah kaki, luar biasa. Kata kakek kepala desa. Baiklah, mari kita hentikan kata-kata yang tidak berguna, katakan saja padaku jika kamu mencoba menghentikanku. Tang Zichen, kamu bukan tandinganku, kembalilah. Hari ketika desa dunia akan dibuka untuk Akademi Seni Bela Diri belum tiba, tetapi akan segera datang. Dalam 10 hari, desa dunia akan terbuka kepada siswa Akademi Seni Bela Diri. Pada saat itu, saya akan memberi Anda wajah 3 batu memori. Saya akan membiarkan Anda masuk manapun yang Anda inginkan. Ini dianggap sebagai dukungan kecil saya untuk para jenius. Sudut mulut Tang Zichen sedikit terangkat, lelaki tua ini dulunya tak terduga, tapi sekarang, dia hanyalah lapisan kedua realem unifikasi awal, sangat mudah bagi Tang Zichen untuk dikalahkan, kecuali dia juga seorang jenius yang melawan gandum dengan Tang Zichen, tetapi jelas bahwa dia sangat tua dan hanya di lapisan kedua realem unifikasi awal, dia tidak bisa menjadi jenius. Tang Zichen berkata, bagaimana jika saya harus masuk? Tang Zichen, jangan tantang kesabaran saya bertanggung jawab untuk menjaga desa dunia, tidak mengizinkan masuk, jangan sombong di depan saya, meskipun saya tahu bahwa Anda pasti akan melampaui saya di masa depan, jadi Anda tidak menempatkan saya di mata Anda, tetapi pada saat ini, saya lebih kuat dari Anda akan melakukan apapun yang saya katakan. Wajah lelaki tua itu sedikit ditarik ke bawah. Tang Zichen tersenyum, senior jangan marah, saya hanya menunjukkan tekad saya untuk masuk, saya tidak berusaha mempersulit Anda. Kalau begitu kamu pasti akan masuk. Benar. Yah, jika kamu bisa mengalahkanku, maka aku akan membiarkanmu masuk. Itu yang kamu katakan. Huff. Pria tua itu mendengus di dalam hatinya, dia agak membenci Tang Zichen, menyangkal harga dirinya dan tidak memiliki kesadaran diri. Bas. Tang Zichen menyerang dengan pedangnya, pedang Tang Zichen tidak memiliki gerakan apapun, itu adalah pedang yang paling sederhana dan paling murni. Namun, lelaki tua itu sama ngerinya dengan Gunung Tarzan. Wow, pria tua itu bahkan gagal menangkap gerakan Tang Zichen, dan seluruh tubuhnya mundur puluhan meter dalam kekalahan, mengandalkan pohon besar sebelum berhenti. Puff.
Saat lelaki tua itu berhenti, dia merasakan seteguk darah di bekap di dadanya dan menyembur keluar. Tang Zichen berjalan dan bertanya, "Senior, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak melakukan sesuatu yang berat." "Hahaha, Tang Zichen, kamu tidak menyerang dengan keras, sementara aku terluka parah. Apakah kamu mengatakan bahwa aku hanya rentan?" Senior telah salah paham. "Tang Zichen, hitung kamu keluar. Aku tidak bisa menghentikanmu memasuki desa dunia, satu-satunya siswa yang tidak bisa aku hentikan selama bertahun-tahun. Kamu berada di alam apa? Apakah kamu menyembunyikan dunia?" Tang Zichen berkata, "Senior terlalu banyak berpikir, saya tidak memiliki alam tersembunyi. Alam saya adalah puncak kesempurnaan besar bawaan." "Lalu mengapa kamu begitu kuat?" "Weng." Tang Zichen mengangkat pedang berat di tangannya dan berkata, "Apakah senior tahu apa nama pedangku? Dipanggil apa?" "Roh naga, beratnya 16.000 pound." "Apa?" Wajah lelaki tua itu berubah. Tang Zichen meletakkan kembali pedang yang berat itu di punggungnya. Untungnya, Tuan Long Qingyun telah membuat gesper belakang khusus untuk Tang Zichen. Jika tidak, Tang Zichen tidak dapat membawanya di pundaknya karena tidak ada tali yang dapat menarik pedang yang begitu berat turun. 16.000 pound. Hati lelaki tua itu ngeri ketika dia melihat Tang Zichen. "Senior, bisakah saya memasuki desa dunia sekarang?" tanya Don Zimmer. "Aku bisa membiarkanmu masuk, tetapi tidak ada gunanya bagimu untuk masuk ke sana." "Mengapa itu tidak berguna? Bagaimana Anda memasukkan batu memori tanpa mengaktifkannya?" Batu memori masih perlu diaktifkan." Tang Zichen mendengarnya untuk pertama kalinya. "Omong kosong, ada jenis batu yang disebut batu guntur. Batu guntur adalah batu yang telah disambar petir selama puluhan dan ratusan tahun. Jenis batu petir ini, dengan kekuatan petir yang kuat ini adalah sumber energi yang mengaktifkan memori batu, dan itu adalah tingkat energi terendah. Dulu sekali, hal yang mengaktifkan batu memori adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang ada dalam catatan, dan saya tidak yakin lagi. Sekarang Anda harus memasukkan batu memori. Anda harus memiliki batu guntur." Tang Zichen bertanya, "Kamu tidak memiliki batu guntur? Jika kamu tidak memiliki batu petir, bagaimana kamu menyalakan batu memori?" "Ya, saya memang memiliki batu petir, tetapi saya bertanggung jawab atas batu petir. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Selain itu, batu memori akan dibuka dalam 10 hari, jadi jika saya membiarkan Anda masuk sekarang, apa yang Anda ingin saya buka dalam 10 hari? Kalau begitu aku hanya akan masuk selama 10 hari. Tidak, jika kamu benar-benar ingin memasuki batu memori, aku bisa memperkenalkanmu kepada seseorang." "Siapa?" "Presiden lama Akademi Seni Bela Diri." "Ah, dekan tua." Tang Zichen baru saja mengetahui karakter dekan tua dari dekan, tetapi tidak berharap untuk bertemu dengannya begitu cepat. "Dekan tua memiliki batu petir di sana." "Tidak, dekan lama mengelola yang lain, batu memori yang tidak terbuka untuk umum." "Kamu sangat jenius, kamu menemukan dekan lamamu, dia harus membiarkanmu masuk." "Oke, terima kasih. Astaga, ikut aku." Kepala desa-desa surgawi, tanpa daya membawa Tang Zichen ke tempat tertentu, terbang cepat, tetapi Tang Zichen masih bisa mengikuti. Ketika dia melewati desa pemula, kepala desa dari desa pemula tiba-tiba terbang dan mencegatnya, tertawa, "Jin Daois, kemana kamu akan pergi, melewati tempatku, mengapa kamu tidak turun dan menyapa?" Orang tua dari desa surgawi tidak memiliki nasib baik untuk mengatakan, "Lin tua, jangan menghalangi saya punya sesuatu." Kepala desa dari desa pemula melihat Tang Zichen dan tersenyum. "Tang Zichen, mengapa kamu bergaul dengan Jindo desa dunia? Temui kepala desa senior." Tang Zichen memberi hormat kepada kepala desa dari desa pemula, yang juga berada di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Dengan demikian, Tang Zichen juga bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Kepala desa dari desa pemula tidak memandang Tang Zichen lagi, tetapi berkata kepada kepala desa-desa dunia, "Karena kamu telah melewati tempatku, turunlah dan mainkan 2 permainan denganku, atau kamu tidak diizinkan pergi." "Lin tua, saya tidak punya masalah dengan itu, tapi saya khawatir Tang Zichen ini tidak akan mau."
Kepala desa-desa Tianxia berbalik ke Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari 3 malam bagiku dan Old Lin untuk membunuh permainan catur. Jika kita membunuh beberapa permainan, aku khawatir itu akan memakan waktu 10 hari. Kepala desa dari desa pemula berkata, Jin Daofu, tidak mudah untuk datang ke sini, menemaniku bermain 2 game akan mati. Tang Zichen adalah anak kecil, apa pedulimu apa yang dia lakukan, sisihkan dulu. Petik 2. Tang Zichen sibuk berkata, maaf, senior, saya punya urusan mendesak, saya masih berharap senior akan memberi jalan. Tang Zichen, aku tidak peduli apa yang kamu ingin temukan Jin Daofu, kamu minggir dulu, aku ingin membunuh beberapa permainan catur dengan Jin Daofu, apa yang lebih penting bagimu daripada aku membunuh beberapa permainan dengannya? Cepat dan mundur. Tang Zichen, masih melepas pedangnya yang berat berkata, bagaimana jika tidak? Tang Zichen merasa bahwa karena dia memiliki kekuatan, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka. Jadi mari kita gunakan kekuatan untuk semuanya. Yo, Tang Zichen, kamu benar-benar menghunus pedangmu pada lelaki tua itu. Kepala desa-desa pemula sedikit marah. Kepala desa senior, hari ini benar-benar merepotkan, tolong biarkan aku dan kepala desa-desa dunia pergi, jika kamu tidak membiarkan aku pergi, maka bicaralah dengan pedangmu. Tang Zichen berkata dengan keras. Bocah arogan yang baik, bahkan tidak melihat berapa banyak kati kamu, berpikir kamu jenius, kamu mengandalkan bakatmu, izinkan aku memberitahumu, aku, Lin Bai, telah berada di desa pemula selama ini, bertahun-tahun, kejeniusan macam apa yang belum saya lihat. Karena Anda sangat menggertak dan tidak tahu bagaimana menghormati senior Anda, saya akan memberi Anda pelajaran. Tang Zichen berkata, bukannya aku tidak menghormati senior, hanya saja senior itu tidak menganggapku serius dan jika aku tidak menghunus pedangku, kamu tidak akan melepaskanku. Jika aku harus membunuh beberapa permainan catur, senior bahkan tidak akan mempertimbangkan permohonan saya, jadi saya hanya akan menghunus pedang saya. Kemudian, letakkan semua kepura-puraan Anda dan gunakan kekuatan Anda. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk meninggalkan saya, maka saya, Tang Zichen, akan cukup baik untuk menyajikan teh di samping Anda saat Anda membunuh catur. Anak nakal arogan yang baik, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, berpikir bahwa kekuatanmu telah meningkat, kamu sudah mulai begitu menantang sehingga kamu bahkan tidak peduli dengan kepala desa dari desa pemulaku. Baiklah, maka saya ingin melihat apa yang Anda kesempurnaan agung bawaan, mampu. Setelah mengatakan itu, kepala desa dari desa pemula tiba-tiba meletakkan tangannya. Tongkat di tengah menabrak Tang Zichen, meskipun itu tampak seperti perkelahian anak-anak, sebuah pukulan, tetapi karena berada di tengah pusaran, Tang Zichen hanya tahu bahwa pukulan kasualnya sangat kuat, Tang Zichen tidak bisa menahannya, sejuta cara jika dia tidak melakukan serangan balik. Pedang berat jiwa naga Tang Zichen dihapus. Bas, udara beriak dengan suara mendengung. Bang! Kepala desa dari desa pemula terbang dalam sekejap, sama sekali tidak dapat memblokir serangan rendah Tang Zichen. Kepala desa dari desa pemula tercengang, dia baru saja merasa bahwa dia tinggi di depan Tang Zichen, tetapi pada saat ini, dia memandang Tang Zichen dan merasa bahwa Tang Zichen lebih tinggi darinya. Kepala desa-desa Tianxia melihat Lin Bai dikalahkan oleh Tang Zichen dengan satu gerakan dan tertawa, merasa jauh lebih seimbang secara psikologis, baik dia dan Lin Bai telah dikalahkan oleh Tang Zichen dengan satu gerakan, dan tidak ada yang lebih baik dari orang lain. Tang Zichen berkata, senior, bisakah kita pergi sekarang? Tang Zichen, kamu. Senior, jika kamu tidak yakin, maka datanglah lagi. Jujur, aku hanya benar-benar menekan kekuatanku. Kalau tidak, aku takut senior mungkin tidak dapat berdiri dan berbicara. Kepala desa dari desa pemula tidak terlalu senang dengan kata-kata Tang Zichen, tetapi itulah yang membuatnya tidak dapat menjawab. Seperti yang diharapkan, menggunakan kekuatan untuk berbicara adalah cara termudah untuk menangani ini. Kepala desa dari desa pemula mengangguk dan berkata, yah kalau begitu kita hanya bisa membunuh beberapa game dengan Jindolf di hari lain. Terima kasih senior karena membiarkanku pergi. Tang Zichen terbang ke depan.
Jin Daois tersenyum pada Lin Bai dan berkata, Lin tua, jangan tertekan, aku juga tersingkir olehnya, tak satu pun dari kita lebih baik dari yang lain, kita berdua tidak cocok untuk Tang Zichen, anak ini adalah benar-benar cabul, ayo kita ikut saja, aku akan membawanya ke dekan lama sekarang. Aku akan pergi juga. Hei, kamu bahkan ingin pergi. Tang Zichen terbang selama hampir 2 jam, ditemani oleh 2 orang tua kepala desa, dan akhirnya tiba di lembah yang tenang, yang sudah jauh dari Akademi Bela Diri, dan seharusnya pergi ke bagian tengah Pulau Bela Diri. Orang apa? Saat itu, seorang pria berpakaian sebagai murid muncul di pintu masuk lembah, menghalangi ketiga Tang Zichen. Kepala desa-desa Tianxia, Jin Daofu, sibuk tertawa, anak kecil, apakah kamu bahkan tidak mengenali saya? Ah, ini Paman Jin dan Paman Lin, muridku memberi hormat kepada kedua paman. Baiklah, jangan kasar, di mana tuanmu? Tuan, orang tuanya ada di lembah. Cepat bawa kami ke dalam untuk menemukannya. Tolong dua tuan. Tang Zichen mengukur anak laki-laki bernama Little Chill ini, sekitar 15 tahun, meskipun dia masih muda tetapi wilayahnya cukup kuat, dia benar-benar mencapai kesempurnaan hebat. Hautian pada usia 15 ini sangat kuat, bahkan kehidupan Tang Zichen sebelumnya, dia telah tidak mencapai kesempurnaan hebat Hautian pada usia 15. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa anak kecil ini lebih kuat dari Tang Zichen. Beberapa orang sangat berbakat pada tahap awal tetapi tidak pada tahap selanjutnya. Sama seperti menjadi sangat pandai membaca di sekolah dasar tidak berarti juga pandai membaca di sekolah menengah pertama. Tunggu sebentar. Pada saat ini, anak kecil itu melihat ke arah Tang Zichen dan berkata, Tuan tidak suka orang luar masuk, siapa ini? Taois Jin dari desa surgawi berkata, Nak, dia dibawa olehku untuk memberi hormat kepada tuanmu, biarkan dia masuk juga. Oh, kalau begitu masuk. 3 orang Tang Zichen memasuki lembah. Pada saat ini, di atas tebing di dalam lembah, seorang wanita muda sedang berlatih pedangnya. Lin Bai dari desa pemula berkata, anak kecil, apakah itu murid baru tuanmu? Kembali ke Paman Lin, ya, dia adik perempuanku. Namun, pada saat ini, Tang Zichen terkejut. Han Xiaomeng. Benar, wanita yang sedang melatih pedangnya di tebing adalah Xiaomeng. Tang Zichen benar-benar tidak menyangka akan melihat Han Xiaomeng di sini, sebelum Su Meiqian mengatakan bahwa Xiaomeng dibawa pergi oleh seorang pria kuat, tetapi ternyata dia dibawa pergi oleh Presiden Lama Akademi Seni Bela Diri. Orang yang memanggil anak kecil itu berhenti dan berteriak ke arah Xiaomeng, Saudari Han, Paman Lin dan Paman Jin ada di sini, jadi mengapa Anda tidak datang dan memberi hormat kepada kedua paman itu? Ketika Xiaomeng mendengar teriakan itu, dia segera berhenti berlatih pedangnya dan melihat ke sini. Xiaomeng terkejut, tubuhnya bergetar hebat dan dia sangat melihat Tang Zichen. Xiaomeng segera mengabaikan semuanya, melemparkan pedangnya dan terbang ke sisi ini. Kepala desa dari desa pemula terkekeh, murid baru kakak dekan tua, sopan santun apa, begitu dia mendengar kami datang, dia melemparkan pedangnya dan berlari. Jin Daofu, kepala desa dari desa Tianxia, juga tertawa, ya, memang tidak banyak anak yang begitu sopan saat ini, aku suka anak ini, hahaha. Mau terbang, tetapi lewat di depan 2 kepala desa. Kedua lelaki tua yang tertawa itu tiba-tiba tanpa senyum, hanya untuk melihat Xiaomeng tanpa memandang mereka, langsung melompat ke pelukan Tang Zichen. Kakak Zichen, teriak Xiaomeng. Orang tua dari desa surgawi menghela nafas, buang-buang ekspresi. Itu benar, jarang melihat anak yang tidak sopan saat ini. Xiaomeng, kamu bahkan di sini. Tang Zichen berkata dengan terkejut. Saudara Zichen, bukankah kamu di sini untuk menemukanku? Yah tidak, aku tidak tahu kamu ada di sini. Ngomong-ngomong, bukankah kamu pergi ke Star Ocean Academy? Akademi Bintang Laut telah kembali. Wow, saudara Zichen, kamu sudah kembali dari studimu, jadi kamu harus menjadi orang yang kuat sekarang lah. Oh baiklah, batuk. Pada saat itu, anak kecil itu batuk beberapa kali, seolah ingin mengingatkan Meng tentang sesuatu. Batuk. Anak kecil itu batuk beberapa kali lagi. Sayangnya, hati Xiaomeng ada di Tang Zichen saat ini, dan dia bahkan tidak mendengarnya batuk.
Saudari Han, saudara laki-laki kulit putihmu yang panjang akan kembali. Xiao Meng tidak mendengarnya, tetapi Tang Zichen mendengarnya, dan bertanya, Xiao Meng, siapa kakak Chang Bai? Oh, itu hanya salah satu kakak laki-laki. Salah satu kakak laki-laki yang sangat penting. Tang Zichen melihat anak kecil ini diingatkan seperti ini, dan bertanya-tanya apakah Xiao Meng jatuh cinta dengan seorang kakak laki-laki kulit putih yang panjang. Jika tidak, mengapa dia perlu mengingatkan kakak laki-laki kulit putih yang panjang untuk datang kembali? Little Meng memandang Tang Zichen dengan bingung dan berkata, tidak, kakak senior yang sangat biasa kakak laki-laki yang sangat biasa Tang Zichen memandang anak kecil itu. Pada saat ini, wajah anak kecil itu sedikit tidak senang dan berkata, kakak Han, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Berapa banyak yang dimiliki kakak senior Chang Bai? Merawatmu, kamu tidak akan menyadarinya. Beraninya kamu mengatakan bahwa dia hanya kakak laki-laki yang sangat biasa. Jika kakak senior Chang Bai mendengarnya, aku khawatir dia akan sangat kecewa. Xiao Meng cemberut, itu hanya kakak laki-laki yang sangat biasa, dia sama seperti kalian. Xiao Meng juga merasa sedih, apakah dia mengatakan hal yang salah? Xiao Meng mungkin tidak mengerti, tetapi Tang Zichen telah pahami bahwa kakak senior Chang Bai pasti menyukai Xiao Meng, dan semua kakak senior lainnya tahu tentang itu. Hanya Xiao Meng sendiri yang mungkin belum tahu apa-apa, hanya memperlakukannya sebagai kakak kelas biasa. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di udara. Jin tua, Lin tua, kalian ada di sini, kata lelaki tua itu. Haha, kakak senior, kamu adalah murid baru, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sopan, kata kepala desa dari desa pemula. Orang tua itu memandang Xiao Meng dan Tang Zichen. Xiao Meng masih memegang Tang Zichen saat ini. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk berkata, Xiao Meng, apakah kamu tidak cukup memeluknya? Kamu tidak melihat paman Sifu di sini. Petik 2. Dao, tuan, ini yang saya ceritakan, Tang Zichen. Tang Zichen sibuk memberi hormat. Senior Tang Zichen, beri hormat kepada dekan senior-senior. Dekan tua ini, Tang Zichen tidak berani bersikap kasar, karena dia setidaknya berada di tahap akhir dari alam persatuan. Kamu adalah Tang Zichen. Aku pernah mendengar tentang kamu dan mendengar bahwa kamu adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Sekarang tampaknya kamu sangat muda untuk mencapai puncak kesempurnaan bawaan. Kamu memiliki kemampuan menjadi jenius hari pertama. Dekan senior terlalu tersanjung. Baiklah, apa yang membawamu ke tempatku? Aku tidak menyembunyikan apapun dari senior, aku ingin memasuki batu memori, aku punya sesuatu yang penting. Batu memori bukanlah sesuatu yang bisa kamu masukkan hanya karena kamu berkata begitu. Selain itu, batu memoriku di sini tidak terbuka untuk orang luar. Selain itu, aku hanya mengelola batu memori di sini, itu bukan milikku, kamu kembalilah. Tang Zichen berkata, dekan senior, saya harap Anda akan memenuhi keinginan Anda. Xiao Meng sibuk memohon, tuan, setuju saja, saudaraku Zichen benar-benar berbakat, dia pasti akan mendapatkan banyak dengan masuk. Dekan tua berkata, Tang Zichen, meskipun kamu adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Hutan Bela Diri, itu tidak membuatku lebih memperhatikanmu, karena tidak peduli seberapa jenius kamu tidak ada hubungannya dengan Akademi Hutan Bela Diri. Kecuali Anda tinggal di Akademi Hutan Bela Diri selamanya, sehingga Anda memenuhi syarat bagi saya untuk menjadi sangat baik kepada Anda. Apakah Anda mengerti? Itu sebabnya tidak ada gunanya bagi Anda untuk datang dan memohon kepada saya. Anda baru saja menghabiskan setengah tahun di Akademi Seni Bela Diri, dan kekuatan Anda tidak ada hubungannya dengan pelatihan Akademi Seni Bela Diri. Ini semua tentang peluang Anda sendiri. Baiklah, kembalilah. Tang Zichen mengangguk karena dekan tua telah mengatakan ini, tidak ada yang tersisa bagi Tang Zichen untuk memohon. Jika dia tidak memberi Tang Zichen bantuan hari ini, jika Tang Zichen memperoleh kekuasaan di hari berikutnya, dia secara alami tidak akan ada hubungannya dengan dia, hanya ketidaktertarikan bersama. Bagus, banyak bicara tentang apa-apa, maaf atas gangguannya, senior pergi, kata Tang Zichen dengan lengkungan tangannya.
Xiao Meng sibuk berkata, "Kakak Zichen, aku baru saja bertemu denganmu, jangan pergi begitu cepat kita bahkan belum berbicara dengan benar Xiao Meng, tuanmu tidak menyambutku, lebih baik aku pergi." Menguasai. Xiao Meng, kembali ke latihan pedang. "Sifu, aku tidak." Dekan tua itu berkata dengan tegas, "Apakah kamu mendengarku? Kembalilah berlatih pedangmu." Xiao Meng menggelengkan kepalanya, "Tuan, jangan dorong saya, jika saya harus memilih antara Anda dan saudara laki-laki Zichen, saya pasti akan meninggalkan Anda. Jika Anda mendorong saya lagi, jangan menganggap saya sebagai murid Anda." Kamu. Dekan tua itu sangat marah sehingga dia ingin melompat. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Meng akan benar-benar mengatakannya dengan belak-belakan. Tang Zichen juga terkejut, dia sibuk berkata, "Xiao Meng, jangan membodohi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa memperlakukan tuanmu seperti itu, dan tidak menebusnya?" Tidak, di dalam Xiao Meng, Tang Zichen adalah orang terdekat, skenario terburuknya adalah berhenti berlatih seni bela diri dengan guru. Dekan tua itu melemparkan lengan bajunya dan berbalik dan terbang ke salah satu rumah di lembah, mungkin sedikit sedih di hatinya. Meskipun mulut Tang Zichen menyalahkan Xiao Meng, tetapi di dalam dia cukup senang, sepertinya dia benar-benar tidak menyelamatkan gadis ini dengan sia-sia, mengetahui siapa keluarganya. Dekan tua ini tidak memberi Tang Zichen sedikit bantuan, dan Xiao Meng juga merasa bahwa dia tidak menyukainya lagi, tampak menjijikkan. "Saudara Zichen, mari kita pergi keluar lembah dan mengobrol dengan baik." "Bagus." Xiao Meng meraih lengan Tang Zichen dan dengan riang terbang keluar lembah. Di belakangnya, anak kecil itu berteriak, "Saudari Han, Anda terlalu menyakiti guru." Meng kecil tidak peduli sama sekali. Datang keluar lembah, Tang Zichen dengan cemas berkata, "Xiao Meng, kamu baru saja melakukan itu, apakah tuanmu akan marah?" Kamu benar-benar mengatakan di depan umum bahwa kamu lebih suka menyerahkannya. Sebagai tuan, benar-benar sangat sedih, saya akan memiliki hati nurani yang buruk jika saya menyakiti Anda karena ini." Xiao Meng berkata, "Saudara Zichen, saya marah ketika Anda mengatakan itu. Anda tidak memperlakukan saya seperti keluarga lagi. Meskipun dia telah diterima sebagai murid, kepentingannya bagi saya benar-benar tidak ada bandingannya dengan Anda. Anda adalah keluarga saya. Tapi dekan lama juga anggota keluargamu. Kerabat macam apa seorang tuan? Tidak tepat bagimu untuk melakukan itu. Awalnya baik-baik saja. Saya datang ke Akademi Seni Bela Diri awalnya ingin berlatih di Akademi Seni Bela Diri. Tetapi saya tidak berharap bahwa dia tiba-tiba datang entah dari mana dan mengatakan bahwa dia ingin membawa saya sebagai murid, lalu saya setuju, lalu saya ikuti di sini. Awalnya berpikir, dia akan mengajari saya sesuatu yang kuat, tetapi apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada saya setiap kali, sepotong batu giok yang bagus, harus diasah dulu, jadi untuk mengasah dan menajamkan saya, dia tidak mengajari saya apa saja. Tang Zichen berkata dengan kaget, "Tidak mungkin, kamu sudah lama di sini dan dia tidak mengajarimu apapun." "Tidak, nanti, saya tidak tahan lagi, lalu saya biarkan kakak senior Changbai itu mengajari saya. Jadi, saya belajar seni bela diri, yang disebut teknik pedang teratai horizontal. Saya pergi, setelah mempelajarinya saya menyadari bahwa teknik pedang teratai adalah sampah dan juga diklaim sebagai seni bela diri terkuat guru." Tang Zichen berkata, "Xiao Meng, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu terlalu kasar. Sungguh apa yang disebut teknik pedang teratai transversal ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang pembunuh dewa dan teknik pedang naga turun yang kau ajarkan padaku." Itu wajar. Tang Zichen tidak meragukan ini, karena teknik pedang pembunuh dewa Tang Zichen dan teknik pedang turun naga keduanya adalah seni bela diri kelas 9, hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat tertinggi seni bela diri dasar. Disebut seni bela diri dasar adalah seni bela diri yang dapat dicatat secara tertulis, dan seni bela diri tertinggi yang dapat dicatat secara tertulis adalah seni bela diri kelas 10. Oleh karena itu, rahasia seni bela diri apapun di dunia berada di bawah kelas 10 karena seni bela diri apapun yang melebihi kelas 10 tidak dapat direkam dengan kata-kata.
Sama seperti seni bela diri yang ditampilkan Tang Zichen saat ini, kekuatannya mencapai 13 tingkat, tetapi jika Tang Zichen merekamnya dengan kata-kata itu tidak bisa direkam karena itu hanya bisa dimaksudkan tetapi tidak tersampaikan, dan untuk menghasilkan gerakan kekuatan seni bela diri 13 tingkat itu bukan lagi faktor yang bertindak. Tang Zichen berkata, sehari adalah sehari, dan seumur hidup adalah seumur hidup. Xiao Meng, tidak peduli apa, kamu juga harus menghormati tuanmu. Mungkin, dia benar-benar ingin mempertajam keinginanmu terlebih dahulu. Xiao Meng terdiam, saudara Zichen, ada hal lain yang bahkan belum kukatakan padamu. Apa itu? Jangan marah jika kamu mengatakannya. Katakan. Kakak Zichen, begini, setelah kakak Changbai mengajariku teknik pedang teratai transversal, aku merasa itu kalah dengan teknik pedang dewa pembunuhmu, lalu aku berhenti berlatih teknik pedang teratai transversal, aku terus berlatih pedang dewa pembunuh. Teknik tapi, saya tidak berharap untuk dilihat oleh guru saya, yang bertanya di mana saya belajar teknik pedang dewa pembunuh, jadi saya mengatakan yang sebenarnya Anda mengajari saya. Lalu apa? Dan kemudian, guru berkata, tidak heran kamu begitu pandai di Akademi Seni Bela Diri sebelumnya. Ya, fakta bahwa aku sangat kuat di Akademi Seni Bela Diri sebelumnya memang berhubungan langsung dengan dua keterampilan seni bela diriku. Lalu tuanku berkata bahwa teknik pedang pembunuh dewa yang kamu ajarkan pasti dipelajari dari batu memori. Omong kosong. Tang Zichen sangat marah, dia sebenarnya, benar-benar menghitung teknik pedang pembunuh dewanya telah dipelajari dari batu memori. Tang Zichen ini jelas dibawa dari dunia lain, itu benar-benar terlalu tak tahu malu. Xiao Meng, lalu apa? Kamu tidak hanya mengatakan itu padaku, kan? Tanya Tang Zichen. Tentu saja tidak, maka tuanku memintaku untuk menuliskan rahasia teknik pedang pembunuh dan menyimpannya di pavilion pedang tersembunyi di lembah orang akhir. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, kamu pasti telah menuliskan teknik pedang pembunuh dewaku. Kakak Zichen, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak mempelajarinya dari batu ingatan, itu milikmu sendiri, tetapi tuanku dan yang lainnya tidak mempercayaiku, mereka pasti mengatakan bahwa kamu mempelajarinya dari batu ingatan. Batu memori itu milik Pulau Marsial, ini adalah kesempatan Anda untuk mempelajarinya, tetapi itu juga hak mereka untuk menuliskannya. Jadi, pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menuliskannya, dan sekarang sedang dikumpulkan oleh tuanku, di pavilion pedang tersembunyi di lembah orang mati. Tang Zichen mengamuk, sungguh tidak tahu malu, saya pikir dekan tua, yang merupakan dekan lama Akademi Bela Diri, akan berbeda dari 4 keluarga penjaga pulau, tetapi saya tidak berharap itu masih tidak jauh. Apalagi saya baru saja datang ke sini dan meminta untuk memasukkan salah satu batu memori di sini yang tidak terbuka untuk umum, tetapi saya langsung ditolak. Api apa untuk mengambil teknik pedang pembunuh dewa saya, namun saya bahkan tidak diizinkan untuk memasuki batu memori. Saudara Zichen, apakah kamu menyalahkanku? Apa yang saya salahkan untuk Anda lakukan? Anda juga harus kehabisan ide sebelum Anda melakukannya, dan Anda terus-menerus dicuci otak oleh mereka. Anda mungkin juga berpikir bahwa saya benar-benar mempelajari God Killing Blade saya dari batu memori, itu sebabnya Anda akhirnya memberi mereka rahasia. Xiao Meng mengangguk meminta maaf, Saudara Zichen, Anda benar, saya benar-benar berpikir di sana bahwa Anda mempelajarinya dari batu memori, saya minta maaf. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Tang Zichen berdiri. Saudara Zichen, apa yang akan kamu lakukan? Tidak, aku akan kembali ke lembah untuk mencari dekan tua. Mengapa? Baru saja aku berpikir untuk melupakannya, aku tidak punya pilihan selain tidak mengizinkanku memasuki batu memori, tapi sekarang aku merasa bahwa aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku memberi mereka teknik pedang pembunuh dewaku, tapi saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki batu memori, saya terlalu tidak senang. Tang Zichen selesai berbicara dan terbang menuju lembah. Saudara Zichen, tunggu aku. Xiao Meng juga mengikuti dan terbang. Pada saat ini, di aula besar di dalam lembah almarhum, Kepala Desa-Desa Tianxia berkata, Saudaraku, mengapa kamu tidak membiarkan Tang Zichen memasuki batu memori?
Dengan semua hak, dia adalah jenius hari pertama dari Akademi Hutan Bela Diri, jadi kamu harus mendukungnya, bukan presiden lagi. Akademi Bela Diri masih beroperasi di bawah pengawasan rahasiamu, dan Akademi Bela Diri milik manajemenmu itu tidak akan pernah berubah. Kepala desa dari desa pemula berkata, "Ya, saudaraku, saya pikir Anda akan mengizinkannya memasuki batu memori sekali." Dekan tua berkata, "Saya tidak tahu mengapa saya tidak ingin membiarkannya masuk." Tang Zichen adalah orang yang memiliki peluang besar. Sebelum itu, dia hanya menghabiskan setengah tahun di Akademi Seni Bela Diri dan hanya memasuki kota terlupakan 2 kali, tetapi dia hanya masuk 2 kali dan memperoleh 2 rahasia seni bela diri di kota terlupakan, salah satunya pedang pembunuh dewa. Teknik telah saya masukkan ke dalam paviliun pedang tersembunyi, tetapi yang lainnya, bagaimanapun, belum karena dia hanya dapat memulai satu gaya. Kami bertiga telah berada di batu memori kota terlupakan tidak kurang dari 100 kali, tapi apa yang kita dapatkan? Itu sebagian bahwa Tang Zichen telah masuk 2 kali dan mendapatkan begitu banyak. Karena itu, saya benar-benar tidak berani membiarkan dia memasuki batu memori yang saya miliki di sini lagi. Kepala desa-desa surgawi berkata, "Apakah kakak laki-laki karena cemburu?" "Mungkin begitu, peluangnya terlalu menakutkan. Aku takut jika aku membiarkannya masuk, dia akan mendapatkan banyak barang lagi. Batu memori di sini tidak terbuka untuk umum, dan aku punya kekuatan untuk tidak mengizinkannya masuk. Juga pada kenyataannya, bukan hanya kakak laki-lakimu, bahkan aku sedikit iri pada Tang Zichen, dia terlalu muda." Pada saat ini, teriakan Tang Zichen datang dari luar. "Dekan tua, tolong keluar dan bicara." Tang Zichen dan Xiao Meng sudah memasuki lembah lagi. Segera setelah itu, dekan tua dan 2 kepala desa terbang keluar. Dekan tua menatap matanya, "Apa lagi yang kalian inginkan?" Tang Zichen berkata, "Dekan tua, saya mendengar bahwa Anda memaksa Xiao Meng untuk memberi Anda rahasia seni bela diri yang saya ajarkan padanya." Din tua mengerutkan kening. "Tang Zichen, kamu salah. Kamu dapat memasuki batu memori dan belajar. Ini adalah kesempatanmu, tetapi bagaimanapun juga, batu ingatan itu adalah sesuatu dari Pulau Bela Diri. Itu hanya benar dan pantas untuk kami tanyakan. Untuk mengumpulkannya, jangan bilang bahwa Anda menemukan teknik pedang pembunuh dewa itu sendiri. Saya tidak percaya itu. Namun, kami tidak mengungkapkan ini kepada publik atau 4 keluarga penjaga pulau harus melakukannya, memaksamu untuk menyerahkannya." Tang Zichen mendengus, "Kamu salah. Teknik pedang pembunuh dewaku adalah milikku. Aku tidak mempelajarinya di batu memori. Kamu tidak punya alasan untuk mengambil kembali apapun dariku, dan sekarang kamu masih begitu muluk-muluk." Petik 2. Dekan tua itu berkata, "Tang Zichen, kami bukan musuhmu, jadi kamu tidak perlu menggunakan nada pribadi seperti itu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Omong-omong, ada orang yang menanyakan tentangmu. Sebelum Anda memasuki Akademi Bela Diri, Anda sangat biasa dan bahkan orang yang dikeluarkan dari keluarga Anda. Jadi saya memiliki alasan yang sangat pasti untuk percaya bahwa teknik pedang dewa pembunuh diperoleh oleh Anda dari kota terlupakan." "Brengsek, itu terlalu tidak tahu malu." "Yah, karena kamu sudah menerimanya, sudah terlambat bagiku untuk mengatakan apa-apa, jadi aku mendedikasikan buku rahasia seni bela diri untukmu tanpa alasan. Apakah kamu bermaksud membiarkanku memasuki batu memori yang kamu kelola sekali?" Tang Zichen menuntut. Namun, dekan tua menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tidak. Din tua, awalnya saya pikir Anda adalah orang yang baik, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda tidak berbeda dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Di permukaan Anda terlihat seperti keluarga yang terkenal dan baik. Sama. Aku menawarimu seni bela diri tingkat lanjut tanpa alasan, tapi kamu adalah pengganggu seperti itu." Tang Zichen, "Kami tidak menindas siapapun. Saya harap Anda tidak akan memaksa. Jujur, kami tidak ingin memiliki dendam dengan Anda. Silakan kembali. Omong-omong, Anda bukan milik marsial Akademi Seni lagi, jadi lain kali batu memori desa dunia dibuka, kamu tidak akan bisa memasukinya," kata presiden tua itu. Apakah kamu melakukan terlalu banyak putus asa?"
Tang Zichen sangat marah, baru saja dia berpikir, karena dia mematikan tidak diizinkan masuk, lalu tunggu 10 hari kemudian, desa dunia. Buka, pergi ke 3 batu memori yang terbuka untuk dunia luar. Tapi aku tidak menyangka dekan tua itu akan benar-benar mengatakan bahwa 3 batu memori yang terbuka untuk umum di desa dunia juga tidak diizinkan masuk, intimidasi orang terlalu banyak. Tang Zichen, kamu bukan lagi murid Akademi Bela Diri, sudah 1,5 tahun sejak kamu meninggalkan Akademi Bela Diri. Batu memori di Pulau Bela Diri awalnya hanya terbuka untuk siswa Akademi Bela Diri, serta para murid dari 4 keluarga penjaga pulau utama. Saya pasti tidak berbohong kepada Anda, Anda seharusnya sudah tahu itu. Anda mengatakan bahwa saya melakukannya terlalu banyak. Merumput kamu. Tang Zichen berkobar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kalimat kotor. Tang Zichen, kamu setidaknya jenius, tidak bisakah kamu sedikit lebih beradab? Jika kamu benar-benar ingin memasuki batu memori itu tidak seperti kamu tidak bisa, aku tahu kamu belajar 2 seni bela diri di kota terlupakan, ada satu lagi selain teknik pedang dewa pembunuh kan? Xiao Meng sibuk berkata, Tuan, seni bela diri Zichen hanya bisa mempelajari 1,5 gerakan, tidak semuanya. Hahaha. Tapi Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Din tua, sepertinya kamu juga ingin mengambil kembali teknik pedang turun nagaku. Tang Zichen, jika kamu benar-benar mempelajarinya dari kota terlupakan, berikan kepadaku sehingga aku dapat membawanya kembali ke paviliun pedang tersembunyi itu sudah menjadi milik Pulau Marsial. Aku harap kamu akan mendukungnya. Mendukungmu, dekan tua, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Teknik pedang naga turun sama sekali tidak hanya 1,5 gerakan. Aku tahu semuanya, bagaimana? Bukankah menggoda untuk mengambilnya? Kembali. Tang Zichen, jika kamu menuliskannya, aku akan membiarkanmu memasuki batu memori desa dunia hari ini. Saya Pooh, ini adalah barang pribadi saya, termasuk teknik pedang dewa pembunuh itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa saya harus memberi Anda hak untuk mengambilnya kembali? Tidak tahu malu. Tang Zichen, mengapa begitu keras kepala? Kamu sudah mempelajarinya, mengapa kamu harus menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Mengapa tidak membaginya dengan semua orang sehingga setiap murid masa depan lembah yang telah meninggal dapat mempelajarinya? Mengapa satu orang harus memiliki semuanya untuk dirinya sendiri? Dekan tua itu menasihati. Persetan denganmu, teriak Tang Zichen. Tidak masalah apakah itu memasuki batu memori atau tidak, kuncinya adalah bahwa Tang Zichen sendiri membawa sesuatu dari dunia lain, tetapi dibingkai sebagai telah memperoleh batu memori. Ada sedikit api. Pada saat ini, seseorang terbang dari luar lembah almarhum, dan banyak orang yang melihatnya berteriak, Kakak Changbai. Dalam waktu singkat, kakak laki-laki kulit putih yang panjang memasuki lembah almarhum. Kakak senior Changbai tidak repot-repot melihat apa yang terjadi di lembah, dan begitu dia masuk, dia berteriak dengan gembira, Kakak senior Meng, lihat apa yang telah dibawa kakak senior untukmu. Menginjak, 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 menginjak. Menginjak-injak, 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 lihat ini menginjak, 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 krisan biru dari Pulau Marsial, cantik, berikan padamu. Kakak senior putih panjang meraih segenggam besar krisan biru di tangannya dan dengan bersemangat memegangnya di depan Xiao Meng. Mungkin karena dia terlalu bersemangat dan terlalu bersemangat untuk menyenangkan Xiao Meng, jadi dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi di tempat kejadian, serta Tang Zichen yang berdiri beberapa meter di sebelah Xiao Meng. Tang Zichen melihat pria yang tampak marah memegang krisan biru, yang tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan puncak alam kesempurnaan bawaan di tubuhnya tingkat yang sama dengan Tang Zichen. Tang Zichen mengangkat pedangnya yang berat sekaligus dan meraung, pergilah, aku akan membunuhmu jika kamu tidak tersesat. Kakak senior Changbai itu kemudian memandang Tang Zichen dan berkata dengan heran, siapa kamu? Pedang berat Tang Zichen terangkat ke udara dan berkata, jauhi Mo kecilku. Hal macam apa yang berani bertindak gegabah di lembah orang mati? Mo, siapa dia?
Kakak senior Chang Bai sedikit gugup. Xiao Meng berkata, kakak senior Chang Bai, dia adalah apa yang saya katakan, saudara Zichen, kerabat terdekat saya. Tang Zichen. Kamu adalah Tang Zichen yang mengamuk di Akademi Seni Bela Diri setahun yang lalu. Mata kakak Chang Bai dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan berkata, ini kakekmu aku. Bagaimana mungkin? Tubuh senior brother Chang Bai bergetar. 1,5 tahun yang lalu, dia juga telah mendengar tentang Tang Zichen, tetapi pada saat itu, ketika dia mendengar orang lain mengatakan betapa kuatnya Tang Zichen dari Akademi Bela Diri, dia hanya akan dipenuhi dengan penghinaan dan cemberut menghina karena pada waktu itu, Tang Zichen hanya di tingkat dalam, bahkan bukan Hautian, dan dia pada waktu itu, sudah menjadi perfeksionis bawaan, dan Tang Zichen tidak pada tingkat yang sama, sebagai dia sama sekali. Namun orang yang berdiri di sini hari ini dikatakan sebagai Tang Zichen yang sama dari dulu. Chang Bai memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. 1,5 tahun yang lalu kurang dari Hautian, kenapa Tang Zichen yang kurang dari Hautian mencapai puncak kesempurnaan bawaan sekarang? Bagaimana ini mungkin? Ketika Tang Zichen melihat bahwa Chang Bai masih dengan bodohnya berdiri di depan Xiao Meng memegang krisan biru sementara matanya menatapnya, Tang Zichen segera menarik Xiao Meng ke belakangnya. Chang Bai pulih dari keterkejutan melihat Tang Zichen dan sibuk berkata, Xiao Meng, kemarilah saudara Chang Bai. Tang Zichen melihat bahwa Chang Bai masih memiliki nada kasih sayang, mau tidak mau mencibir, juga kakak senior Chang Bai di sini, idiot, apakah dia berpikir bahwa Xiao Meng akan lebih baik bersamanya? Xiao Meng menggelengkan kepalanya, jangan. Chang Bai melihat tidak mau, hatinya sakit, orang-orang yang terperangkap dalam pusaran perasaan sangat rapuh di dalam hanya sedikit tampilan dan nada buruk dari orang yang dia sukai dapat membuat hatinya sakit sepanjang hari. Xiao Meng, ada apa denganmu? Aku saudaramu Chang Bai. Biasanya dengan saudara terdekatmu Chang Bai. Chang Bai berpikir bahwa Xiao Meng tidak dibutakan oleh Tang Zichen untuk bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya. Xiao Meng merasa jijik sesaat dan berkata, baiklah kakak senior Chang Bai, jangan konyol, ini saudaraku Zichen, anggota keluargaku tercinta. Ada apa? Jantung Chang Bai melonjak hebat. Oh, kakak senior Chang Bai, apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya dengan sangat hancur? Mo, kenapa aku tidak mengerti apa-apa? Aku baru keluar setengah hari. Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan pagi ini? Aku pergi untuk memetik krisan biru untukmu. Mengapa semuanya berubah sejak aku kembali? Kamu bahkan tidak mengenalinya. Lihat Xiao Meng, krisan biru sangat indah. Bukankah kamu paling suka bunga? Aku hampir jatuh ke dalam lubang setinggi 10.000 kaki untuk memetik krisan biru ini, kamu. Xiao Meng berkata, terima kasih kakak senior Chang Bai, kamu tidak perlu repot, aku tidak suka krisan biru. Kenapa kamu paling tidak suka bunga? Ya, tapi itu juga tergantung pada siapa yang memberikannya kepadaku. Jika itu diberikan kepadaku oleh Brother Zichen, bahkan jika itu adalah rumput ekor anjing, itu lebih cantik daripada krisan biru yang kamu pegang. Aku sudah membuatnya sangat jelas, saudara Chang Bai, ada banyak wanita baik di dunia, Anda akan bertemu yang lebih baik dari saya. Hahaha, apakah ini kartu orang baik yang legendaris? Chang Bai tertawa terbahak-bahak. Saat itu, dekan tua tidak bisa mendengar lagi dan meraung, cukup Chang Bai, kamu mundur. Menguasai. Turun. Dekan tua berkata kepada Han, Xiao Meng, lama. Baik-baik padamu bagaimanapun juga, tetapi kamu memperlakukannya seperti ini, bagaimana kamu bisa hidup dengan hati nuranimu? Menguasai. Jangan panggil aku tuan lagi, aku bukan tuanmu, Han Xiao Meng, mulai saat ini, kamu bukan murid Yingtianku, pergilah, kata dekan tua. Xiao Meng mendengus, jika Anda tidak memanggil saya tidak senang menjadi murid Anda, apa yang saya dapatkan ketika saya datang ke lembah almarhum Anda. Saya tidak mendapatkan apa-apa, dan pada akhirnya itu adalah pena tua. Saudara Chang Bai yang mengajari saya satu set teknik pedang lotus horizontal yang tidak berguna, dan itu tidak berguna bagi saya benar-benar membuang-buang waktu saya di sini, dan bagian terburuknya adalah sudah hampir 1 tahun, dan saya baru saja berada di dalam Songxiang. Kota sekali.
Adapun alam bawaan awal saya saat ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya lebih suka bergaul dengan saudara saya Zichen, dan saya berani bertaruh bahwa bergaul dengan dia pasti 10.000 kali lebih baik daripada berada di sini. Aku tidak benar-benar ingin berada di sini sejak awal, tapi itu hanya karena Akademi Bela Diri benar-benar tidak cocok untukku. Xiao Meng. Tang Zichen sibuk menyela tanpa mulut. Dekan tua itu sudah terlihat tidak senang, jadi lebih baik untuk mengatakan lebih sedikit. Turun. Selamat tinggal. Tang Zichen menarik Xiao Meng untuk terbang. Tunggu. Pada saat itu, Chang Bai berteriak. Xiao Meng berbalik, apakah ada yang lain? Tunggu Tang Zichen, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu mengambil Xiao Meng dengan mudah? Hari ini, Xiao Meng harus tinggal untukku. Tang Zichen terdiam, hanya kamu. Atau oleh tuanmu. Bas. Pedang dingin di tangan Chang Bai terhunus, memancarkan cahaya dingin dan terang yang bersinar seperti bunga api yang memicu penumpahan. Chang Bai langsung membunuh Tang Zichen. Tang Zichen merengut menantang maut. Saat pedang berat Tang Zichen menebas, beban yang sangat besar menekan, dan pedang yang disambar Chang Bai ke arah Tang Zichen tiba-tiba ditekuk oleh beban yang tak terlihat. Kaca. Saat pedang Long White patah, Long White juga langsung menabrak tanah, dan tanah mengeluarkan ucapan. Pada saat ini, murid dekan tua itu menyusut, menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Dia awalnya ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, muridnya sendiri, yang sekarang berada di level yang sama dengan Tang Zichen, dan dia sangat percaya diri di Chang Bai karena Chang Bai adalah muridnya yang paling berbakat, tetapi dia tidak menyangka Chang Bai begitu rentan, seolah-olah dia tidak berada di level yang sama-sama sekali. Sebaliknya, kepala desa dari desa dunia dan desa pemula sama-sama menghela nafas, semuanya diharapkan. Tang Zichen memandang ke arah Chang Bai di tanah dan berkata dengan jijik, dengan hanya kamu tidak layak untuk melawanku. Jika kamu berani menjadi liar di depanku lagi di masa depan, jangan salahkan aku Tang Zichen karena bersikap kasar untukmu. Tang Zichen menatap dekan tua itu lagi, melihat dekan tua itu marah dan menatapnya. Tang Zichen mendengus, apa yang kamu lihat? Mungkinkah kamu berpikir lagi bahwa pedang berat di tanganku ini diambil dari batu memori? Anda ingin kembali lagi? Hahaha. Tang Zichen tertawa keras, tawanya dipenuhi dengan sarkasme, lalu menoleh dan terbang. Sampai Tang Zichen terbang selama beberapa menit, dekan tua itu masih marah. Alasan mengapa dekan tua itu marah adalah karena dia bahkan tidak berpikir bahwa Tang Zichen begitu kuat. Kekuatannya benar-benar meningkatkan muridnya yang bangga. Ini membuat dekan tua itu merasa sedikit ketakutan. Di dalam hatinya, dia bahkan menyesalinya. Sedikit mengapa dia tidak memberi Tang Zichen kesempatan yang nyaman untuk memasuki batu memori, mengapa dia tidak ingin membiarkannya memasuki batu memori karena sedikit kecemburuan di dalam hatinya. Apakah itu benar-benar layak untuk dilakukan? Menyinggung seorang junior yang bahkan lebih kuat dari muridnya. Saudara laki-laki, saudara laki-laki. Kedua pemimpin desa tua itu memanggil beberapa kali sebelum dekan tua itu kembali sadar. Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Dekan tua menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat dalam bakat, begitu kuat sehingga menakutkan. Magang saya Chang Bai, bakat cukup kuat, dia mencapai kesempurnaan bawaan sebelum usia 30, sangat mungkin dia akan melampaui saya dalam hidup ini, tetapi sebenarnya, dia bukan tandingan Tang Zichen. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak tahu apakah saya terlalu bodoh untuk menyimpan dendam padanya. Kepala desa-desa surgawi berkata, kakak senior, saya minta maaf, sebenarnya, saya memiliki sesuatu yang belum sempat saya sampaikan kepada Anda, bukan karena kami tidak memberitahu Anda sejak awal, tetapi karena agak sulit untuk memberitahumu. Apa itu? Hei, saudaraku, sebenarnya, Lin Bai dan aku akan membawa Tang Zichen kepadamu karena wajah tua Jin Daois agak merah. Karena apa? Karena Tang Zichen mengalahkan Lin Bai dan aku. Kami berdua tidak cocok untuk Tang Zichen, jadi itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain membawanya kepadamu. Apakah kamu bercanda? Kalian berdua adalah tingkat kedua awal dari alam persatuan, bagaimana mungkin?
Kakak senior, itu benar, meskipun kami berada di tingkat kedua dari tahap awal alam persatuan, kami sama sekali bukan tandingan Tang Zichen. Itu sangat memalukan, jika itu orang luar, kami tidak akan berani melakukannya, diketahui ah. Ya Tuhan, Tang Zichen baru melangkah setengah kaki ke alam persatuan, tapi dia bahkan tidak cocok untuk kalian. Bakat Tang Zichen sebenarnya jauh melebihi imajinasiku, di mana Chang Bai bisa setara dengannya. Yang lama Din bergumam pada dirinya sendiri, pada saat ini, dia sepertinya menyesali di dalam. Mengapa kalian tidak mengatakannya lebih awal? Dekan tua itu menegur. Saudaraku, kami benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini, dan kami tidak tahu bahwa kamu akan sangat tidak sopan kepada Tang Zichen, sayangnya. Ho, saya benar-benar semakin bingung semakin tua saya, apa gunanya menyinggung orang jenius seperti itu, mengapa saya begitu bingung, cepatlah pergi dan undang Tang Zichen kembali, katakan saja, semuanya baik-baik saja untuk berdiskusi. Dekan tua itu tampak seperti terbangun dari mimpi. Ini, cepat pergi, dekan tua itu berteriak. Saat itulah kepala desa Tianxia dan desa pemula mengusir mereka keluar dari lembah. Dekan tua tidak mengejar mereka sendiri, meskipun dia menyesal tidak memberikan wajah Tang Zichen, tetapi dia setidaknya adalah tahap akhir dari alam persatuan, dan akan sedikit memalukan baginya untuk mengejar Tang Zichen sendiri. Tang Zichen dan Xiao Meng baru saja terbang keluar dari lembah ketika teriakan datang dari belakang. Adik Tang, tolong tetap di belakang. Saat berbalik itu adalah Jindolf dan Lin Bai. Apa yang kalian inginkan? Pedang berat Tang Zichen menunjuk ke arah mereka sekaligus. Kakak Tang, jangan salah paham, kami diperintahkan oleh dekan tua untuk keluar dan mengambilmu. Ambil aku. Jika kamu ingin mati, cobalah, kata Tang Zichen dengan jijik. Kamu salah, memulihkanmu berarti kamu ingin memasuki batu memori dan semuanya bisa dinegosiasikan, itulah yang dikatakan dekan tua itu sendiri. Dekan lama, kami melihat betapa kuatnya dirimu, dan kami juga memberitahu dekan tua itu. Anda bahkan mengalahkan kami, jadi dekan tua baru saja bangun tiba-tiba, dan mengharapkan saudara Tang untuk kembali bersama kami. Jangan khawatir, dekan tua tidak akan pernah menolak permintaan Anda kali ini. Jika Anda ingin memasuki batu memori, maka memasuki. Hahaha, konyol. Saudara Tang, ayo pergi. Tidak perlu, saya Tang Zichen, tidak peduli untuk memasukkan batu memori di sini, Senior Jin Taois. Jika batu memori desa dunia Anda bersedia membuka untuk saya, maka saya Tang akan tertarik untuk mengambilnya. Perjalanan, kata Tang Zichen. Kedua kepala desa tua itu menghela nafas. Jin Taois berkata, baiklah, saudara Tang, karena Anda tidak ingin memasuki batu memori lembah orang mati lagi, maka saya tidak akan membujuk Anda. Ayo pergi, saya akan membawa Anda memasuki batu memori. Dari desa dunia sekarang Anda dapat memasuki manapun yang Anda inginkan. Terima kasih. Tang Zichen terbang dengan kepala desa dunia, sementara kepala desa dari desa pemula kembali ke lembah untuk melapor. Saudaraku, Tang Zichen tidak lagi peduli untuk memasuki lembah almarhum, dia sekarang mengikuti Jin Daois dan pergi ke Memory Stone of the World Village. Dekan tua melihat penghinaan Tang Zichen, hatinya masih sedikit kesal, dia setidaknya orang kuat dari realem persatuan yang terlambat, dia sudah memberikan wajah Tang Zichen, tetapi dia sebenarnya menghina. Dekan tua itu berkata sambil mendengus, karena dia menghina, biarkan saja, itu hanya jenius, apa yang bisa dibanggakan, apakah sisa hidupnya benar-benar hebat atau tidak, semuanya masih belum diketahui. Aku, Ying Tian, setidaknya berada di tingkat pertama dari alam persatuan yang terlambat, dan dianggap berada di tingkat teratas di dunia ini, jika bukan karena bakatnya, dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Jika dia tidak bisa melampauiku selama sisa hidupnya, dia tidak berguna bagiku. Kentut konyol. Tang Zichen datang ke desa dunia. Jin Taois berkata, Tang Zichen, 3 batu memori desa dunia, kota terlupakan, kota daun jatuh, dan kota Cangdus. Anda memilih yang mana yang ingin Anda masuki? Tang Zichen memikirkannya, dia sudah memasuki kota terlupakan 2 kali dan cukup akrab dengannya, tetapi tujuan Tang Zichen memasuki batu memori kali ini adalah untuk meneliti teknik penyembuhan dan menyelamatkan Liu Xiangyun.
jadi Tang Zichen harus memilih tempat yang paling baik dalam hal penyembuhan. Tang Zichen bertanya, Senior Jin Taois, katakan dengan jujur, mana dari 3 batu memori yang memiliki dunia paling maju dalam hal seni penyembuhan? Apakah kamu masuk untuk mempelajari seni penyembuhan? Tidak menyembunyikan apapun darimu, ya. Haha, kamu bertanya kepada orang yang tepat tentang itu. 3 batu ingatan ini, aku sudah berada di sana tidak kurang dari 100 kali. Lalu aku akan merekomendasikan kamu untuk memasuki kota Canggu. Mengapa? Kota Canggu memiliki teknik penyembuhan terkuat di antara 3 dunia batu memori karena kota Canggu memiliki paviliun Qingju. Paviliun Qingju ini penuh dengan tabib, dan dapat dikatakan bahwa paviliun Qingju ini, tabib di dalamnya sangat kuat, levelnya jauh melampaui dunia kita. Kamu pasti akan mendapatkan sesuatu jika kamu pergi ke sini. Hanya saja terserah kamu apakah kamu bisa memasuki paviliun Qingju atau tidak dan mempelajari tekniknya. Terima kasih, lalu masuk ke paviliun Qingju. Bagus, kalau begitu ikuti aku. Tang Zichen datang ke tempat yang menyerupai kepala sumur, dan Taois Jin berkata, Tang Zichen, batu memori ini adalah yang paling canggih dari 3 batu memori, dan hanya dibuka setahun sekali, dan itu hanya untuk siswa di tahun keempat dari Akademi Seni Bela Diri, atau murid dari keluarga Pulau Penjaga yang berada di atas level Hautian, selama 50 hari. Tentu saja, jika kamu ingin keluar lebih awal, kamu bisa bunuh diri di dalam. Oke, terima kasih, Senior. Tang Zichen melompat ke dalam sumur ini. Gemetar, Tang Zichen tidak tahu berapa lama telah berlalu, ketika dia membuka matanya dan bangun, dia mendapati dirinya berdiri telanjang di sebuah ruangan, di salah satu tempat tidur di kamar. Suara tangisan wanita terdengar, apalagi, banyak pakaian robek tumpah di lantai, jelas bahwa pemerkosaan baru saja terjadi di sini, dan tubuh yang dimasuki Tang Zichen adalah pemerkosa. Astaga, apa yang bisa lebih menyedihkan daripada datang ke sini dan berubah menjadi pemerkosa? Tang Zichen tertekan. Tang Zichen memandang wanita yang menangis di tempat tidur, penampilannya rata-rata. Tang Zichen kemudian melihat dirinya di cermin, tubuh yang dia masuki memiliki penampilan rata-rata tetapi berpakaian bagus, jadi itu pasti orang dengan status tinggi. Hei, apa kabar? Tanya Don Zimmer. Oh, wanita itu terus saja menangis. Jangan menangis. Kamu mencemarkanku, aku tidak ingin hidup. Tang Zichen melihat ke tempat tidur, tidak ada yang merah atau semacamnya, dan berkata, berhentilah menangis, kamu bukan gadis yang tidak bersalah, anggap saja tidak ada yang terjadi. Kamu, aku tidak punya energi untuk dihabiskan bersamamu di sini sekarang, jika kamu membuatku kesal, aku benar-benar akan membunuhmu dan selesai dengan itu. Baiklah, aku bertanya padamu, di mana paviliun Qingju? Don Zichen bertanya. Kamu, wanita itu memandang Tang Zichen dengan bingung. Katakan, di mana Green Residence? Song Xiaolu, apakah kamu gila? Song Xiaolu, yah, saya Song, di mana paviliun Qingju? Jangan salahkan saya jika Anda tidak memberitahu saya. Tang Zichen mengancam. Tang Zichen tidak terlalu peduli padanya, tujuan utamanya datang adalah untuk belajar penyembuhan, tetapi dia tidak akan menunda untuk hal lain. Wanita ini hanya akan membunuhnya jika dia mau ikut campur, toh ini adalah dunia memori. Katakan, di mana paviliun Qingju? Tang Zichen menekan pertanyaan itu. Wanita itu berkata, apakah kamu Song Xiaolu atau bukan? Kakakmu, apakah aku atau tidak Song Xiaolu ada hubungannya dengan paviliun Qingju? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukan pembunuhan. Ini rumah kaca, kata wanita itu. Ini paviliun Qingju. Tang Zichen terkejut, tidak mungkin, kebetulan seperti itu. Kamu bukan Song Xiaolu. Ayolah, aku bukan Song Xiaolu. Lalu kamu apa? Tang Zichen meraih wanita itu dan berkata, jangan bicara padaku, aku sedang tidak ingin berbicara denganmu, jawab saja apapun yang aku tanyakan padamu. Wanita itu menganggukkan kepalanya ketakutan. Tang Zichen bertanya, pertama-tama, siapa kamu? Saya King Juguan, istri Liu Dongtang. Siapa Liu Dongtang? Murid ketiga dari pemilik paviliun rumah kaca. Dan siapa aku, kalau begitu? Kamu adalah Song Xiaolu.
Apa identitas Song Xiaolu? Song Xiaolu adalah putra bungsu dari pemilik keluarga Song. Mengapa Song Xiaolu muncul di paviliun Qingju dan memperkosamu? Apakah itu juga salah satu murid paviliun Qingju? Tidak, Song Xiaolu adalah pria yang mengandalkan kekuatan dan pengaruh keluarga Song di kota Canggu, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Karena kamu naksir putri pemilik paviliun Qingju, kamu sering datang ke Qingju Paviliun dan ingin mengejar putri pemiliknya, tetapi Mutiara Biru bahkan tidak menyukai Anda, jadi Anda sering ingin menggunakan trik gelap. Sayangnya, paviliun Qingju tidak mudah dipusingkan, banyak orang kuat berutang ke paviliun Qingju bantuan, dan kamu tidak bisa menggunakan trik gelap untuk mendapatkan Mutiara Biru. Jadi, kamu benar-benar melakukannya padaku malam ini, Hicks. Mengatakan itu, wanita itu berteriak. Tang Zichen secara kasar memahami situasinya saat ini. Dia adalah pria dari keluarga kuat terbesar di kota Canggu, dia semua jahat, dan juga, dia ingin mengejar putri pemilik paviliun Qingju tetapi tidak dapat mengejar. Jadi berulang kali menggunakan cara tercela, tetapi masih tidak bisa. Jadi, Song Xiaolu sangat tertekan pada istri murid ketiga pemilik paviliun Qingju untuk memperkosa, yaitu, wanita ini di tempat tidur. Tang Zichen tertekan di dalam tujuannya masuk adalah untuk mempelajari seni penyembuhan, tapi apa sih identitas tubuhnya saat ini adalah orang yang paling dibenci di paviliun Qingju, bagaimana lagi Tang Zichen bisa mempelajari seni penyembuhan di paviliun Qingju? Terserahlah, ambil satu langkah pada satu waktu, jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, bunuh diri, keluar dari kota Canggu dan kemudian masuk kembali ke kota Canggu, maka identitas Anda akan berubah lagi. Tang Zichen berkata kepada wanita di tempat tidur, jangan beritahu siapapun tentang ini. Ya, aku tidak akan mengatakannya, kata wanita itu dengan kesurupan. Tentu saja, Don Zichen menggunakan lagu pengantar tidur untuknya. Lupakan apa yang terjadi malam ini, lupakan siapa yang memperkosamu malam ini, semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi yang kamu miliki. Yah, itu semua hanya aku yang bermimpi. Pergi tidur. Wanita itu pergi tidur dalam waktu singkat. Tang Zichen melompat keluar jendela, dan ketika dia melompat keluar itu adalah jalan di luar. Saat itu sekitar tengah malam. Setelah Tang Zichen melompat ke jalan, seorang bocah lelaki sibuk berlari dan berteriak, "Tuan muda kedua, ini dilakukan dengan sangat cepat, bukankah itu menyegarkan?" Saya pikir saya baru saja mendengar jeritan wanita itu. Tang Zichen menatap bocah itu, jelas bahwa bocah lelaki ini adalah sahabat karib Song Xiaolu, dan dia pasti memiliki andil dalam merencanakan pemerkosaan wanita itu malam ini. Tuan muda kedua, kemana sekarang? Apakah Anda masih akan bermalam di tempat Jade? Apakah Anda baik-baik saja sekarang? Mengapa Anda tidak pergi ke Little Cui malam ini dan pergi lagi besok malam untuk mengistirahatkan tubuh Anda? Anak kecil itu menasihati. Tang Zichen mendengus, rumah 100 bunga apa, pulanglah. Ya, tuan muda. Tidak lama kemudian, sahabat karib itu mengendarai gerobak binatang. Tang Zichen naik kereta hewan dan mengikuti. Sekarang sudah tengah malam, Tang Zichen pasti tidak bisa pergi belajar seni penyembuhan, pasti harus kembali besok siang, jadi Tang Zichen pulang dulu, untungnya ada pengikut, kalau tidak dia akan bahkan tidak dapat menemukan di mana rumahnya. Dalam perjalanan kembali, Tang Zichen bertanya, siapa namamu? Tuan muda kedua, ada apa denganmu? Don berkata, apapun yang saya minta Anda menjawab, mengerti? Mengerti. Pengikut itu segera terpaku oleh Tang Zichen. Siapa namamu? Kembali ke tuan muda kedua, nama saya Wang Kai. Aku pergi, Wang Kai. Tang Zichen tertawa, dunia macam apa ini, bisakah Wang Kai menjadi nama seseorang juga? Oke, Wang Kai, katakan padaku, bagaimana situasi keluargaku? Keluarga Tuan Muda Kedua adalah keluarga terbesar di Palais Twilight City. Tuan Muda Kedua adalah putra dari pemilik keluarga Song, salah satu Tuan Muda peringkat tertinggi di keluarga Song. Ayah Tuan Muda Kedua adalah salah satu dari 10 besar ahli di Palais Twilight City, dan kakek Tuan Muda Kedua, pemilik sebelumnya, adalah ahli nomor 1 di Palais Twilight City. Oh, tidak heran keluarga Song adalah keluarga paling kuat di kota Changdus.
Ya, ibu tuan muda kedua adalah penguasa kota Canggui, saudara perempuan tuan muda kedua adalah kapten penjaga kota-kota Canggui, saudara laki-laki tuan muda kedua adalah pemuda paling berbakat di kota Canggui, dan juga nenek tuan muda kedua adalah ahli terbaik kedua di kota Canggui. Aku pergi, sangat luar biasa, maka aku tidak akan bisa melakukan tembakan di kota Canggur. Tang Zichen tersenyum. Ya, itu sebabnya tuan muda kedua Anda adalah pria paling terkenal di kota Cangmu, tidak melakukan kejahatan dan tidak berani. Tuan muda kedua memiliki begitu banyak perlindungan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota Cangmu. Bab 790. Jadi, saya dikenal semua orang di kota Canggu. Ya, tuan muda kedua adalah orang jahat yang diketahui semua orang di kota Canggu, dan banyak gadis muda diperkosa olehnya pada satu waktu. Oh, brengsek. Tang Zichen mengutuk di dalam sejarah sebenarnya, Song Xiaolu ini, dia pasti mati dengan menyedihkan pada akhirnya. Tang Zichen bertanya, katakan padaku apa kekuatan kakekku. Wang Kai berkata, kakek tuan muda kedua adalah tahap akhir yang kuat dari alam persatuan surgawi. Nenek tuan muda kedua adalah tahap tengah yang kuat dari alam persatuan surgawi, ayah tuan muda kedua adalah pada tahap awal alam persatuan, dan ibu tuan muda kedua berada di puncak kesempurnaan agung bawaan. Kakak tuan muda kedua berada di tingkat kedua kesempurnaan agung bawaan. Oh, itu terlihat cukup kuat. Tang Zichen sedikit terkejut, karena kakek identitas ini adalah ahli pertama, maka tahap akhir dari alam persatuan adalah keberadaan paling kuat di batu memori ini, secara tak terduga. Lalu, bagaimana denganku? Tuan muda kedua Anda tidak memiliki bakat kultivasi, jadi kekuatannya sangat lemah, sehingga keluarga buta terhadap apapun yang Anda lakukan dan menolak memperlakukan Anda dengan buruk. Dimengerti. Tang Zichen mendeteksinya sendiri, dan tentu saja itu tidak kuat, tetapi dia hanya gerbang dalam. Tang Zichen melihat lagi pada pengikut dan terkejut, pengikut ini sebenarnya adalah orang yang kuat. Segera ke keluarga Song. Karena semua orang tertidur, Tang Zichen kembali ke kamarnya dan tidur juga, tapi untungnya, dengan Wang Kai yang memimpin, Tang Zichen santai saja dan, dengan Tang Zichen yang menggunakan lagu pengantar tidur, Wang Kai harus baik dan mengatakan semuanya. Baiklah, Wang Kai, tidurlah di kamarmu juga. Tang Zichen melihat bahwa Tang Zichen akan tidur di kamar yang sama dengannya, jadi dia mengusirnya. Tuan muda kedua, aku selalu tidur di kamar yang sama denganmu ah. Kenapa kamu mau tidur di kamar yang sama denganku? Tuan muda kedua, tuan itu memerintahkan karena tuan muda kedua telah melakukan segala macam hal buruk dan telah kehilangan kebajikannya, dia akan memiliki banyak musuh. Di masa lalu ada orang yang ingin membunuh tuan muda kedua sementara dia sedang tidur. Jadi, sejak itu tuan telah membuat saya tidur di kamar yang sama dengan tuan muda kedua. Dan selama orang itu tidak melebihi kekuatan saya, tidak mungkin untuk membunuh tuan muda kedua, dan jika orang yang kekuatannya melebihi kekuatanku, dia pasti kuat dan pasti akan sangat mencolok ketika dia memasuki keluarga Song. Oh, begitu ya, tidak perlu malam ini kamu kembali ke kamarmu. Baiklah, saya yakin akan baik-baik saja tuan muda kedua, lalu saya pergi, selamat malam. Selamat malam. Pada saat ini, di sebuah restoran sekitar 1000 meter jauhnya, seorang pria sedang menatap kamar Tang Zichen. Pada saat itu, orang yang menatap berkata, lihat penjaga dari Song Xiaolu itu telah pergi, sepertinya mereka tidak tidur bersama malam ini. Kemudian, 3 orang berkumpul untuk melihat termasuk yang baru saja menatap 2 pria dan 2 wanita. Kami akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukannya, salah satu wanita berkata dengan gigi terkatup, wanita itu terlihat sangat cantik, tetapi, dengan tatapan membunuh di matanya ke arah Tang Zichen, dia tampaknya sangat membencinya. Pria lain berkata, kami telah mengintai di sini selama 2 bulan, dan kami akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh pencuri anjing ini, cepat bersiap-siap bertindak malam ini, pastikan untuk berhasil. Yah, pastikan untuk berhasil, balas dendam nenek yang Song Xiaolu ini, jika dia tidak bergantung pada keluarganya, dia bukan apa-apa, jika dia tidak memiliki penjaga bawaan di sisinya, dia akan dicincang sampai mati pada jalan. Baiklah, potong omong kosong itu.
Katakanlah tindakan kita menyamar sebagai penjaga dan memasuki keluarga Song. Momentum yang kita miliki tidak akan menarik perhatian dari beberapa pembangkit tenaga listrik Unity Realm dalam keluarga Song. Bagus. Pada saat ini, Tang Zichen tidak tahu bahwa seseorang akan datang untuk membunuhnya. Tentu saja, justru Song Xiaolu yang dibunuh, dan tidak ada hubungannya dengan Tang Zichen. Tetapi sayangnya, Tang Zichen menduduki tubuh Song Xiaolu. Tang Zichen berbaring di tempat tidurnya, berpikir dalam hatinya, besok aku akan pergi ke Paviliun Qingju, dan aku tidak tahu apakah aku akan berhasil memasuki Paviliun Qingju untuk mempelajari seni penyembuhan, dan aku tidak tahu seberapa kuat seni penyembuhan untuk pemilik Paviliun Qingju. Taois Jin dari desa Tianxia mengatakan bahwa itu jauh melampaui dunia luar, dan saya yakin jika tidak, tetapi saya berharap kali ini saya bisa masuk dan berharap keinginan saya terpenuhi, dengan lancar meningkatkan teknik penyembuhan saya, dan berhasil menyelamatkan Xiang Yun dari kematian. Tang Zichen tidak memikirkan hal lain, dia sekarang melemparkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam seni penyembuhannya, dia tidak punya waktu lagi. Tepat pada saat ini, Tang Zichen mendengar gerakan di luar. Apakah benar-benar ada seseorang di sini untuk membunuhku? Tidak mungkin, begitu Wang Kai tidak tidur di sini, seseorang akan segera datang untuk membunuhku. Hehe, seberapa besar Song Xiaolu ini dibenci. Tang Zichen tidak memiliki kekhawatiran, hanya sedikit tersenyum. Benar saja, dalam beberapa napas waktu, jendela tiba-tiba terbuka, lalu sesosok melompat masuk sekaligus, langsung menuju tempat tidur Tang Zichen. Namun, Tang Zichen tidak langsung bereaksi karena dengan kekuatan Tang Zichen, dia bisa saja membunuh pihak lain di saat-saat terakhir. Jangan bergerak. Pada saat berikutnya, sebilah pisau diletakkan di leher Tang Zichen. Tiba-tiba ada juga beberapa orang lagi di ruangan itu, 2 pria dan 2 wanita. Di antara mereka orang yang memegang pisau di leher Tang Zichen adalah seorang wanita, dan wanita itu sangat cantik, langsing dan menawan. Cara dia memandang Tang Zichen sangat menakutkan, seolah-olah dia ingin memakan Tang Zichen. Siapa kalian? Tang Zichen bertanya dengan acuh tak acuh. Song Xiaolu, hari ini adalah akhir darimu, kata salah satu pria itu. Tang Zichen berkata, apakah kalian tidak akan melaporkan namamu? Wanita cantik yang memegang pisau di leher Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, Song Xiaolu, apakah kamu melupakan kami? Dan bahkan jika kamu telah melupakan kami, apakah kamu bahkan melupakan nenekku? Tang Zichen tersenyum, maaf, saya benar-benar lupa, siapa yang membuat saya melakukan terlalu banyak hal buruk begitu banyak sehingga saya tidak dapat mengingatnya. Song Xiaolu, hari ini adalah hari kematianmu, kata wanita cantik itu. Tang Zichen tidak memiliki ketegangan, karena Tang Zichen cukup percaya diri untuk melepaskan energi muskil bawaannya saat dia melakukannya, atau untuk melakukan lagu pengantar tidur, atau untuk menyerang balik. Singkatnya, Tang Zichen tidak khawatir sama sekali, dia akan mati di tangan anak-anak nakal ini. Yang Si, lakukan dengan cepat dan potong kepalanya, kata seorang pria. Namun, gadis cantik yang memegang pisau ke Tang Zichen agak tidak bisa berbuat apa-apa. Yanxi, penjahat ini membunuh nenekmu di jalan, bunuh dia sekarang. Tapi, apa bedanya kita membunuh orang seperti itu dan dia, atau kita akan memaksanya untuk menuliskan kejahatannya dan mengirimnya ke pemerintah? Yanxi, apakah kamu bodoh? Keluarga Song ada di kota Canggu dengan satu tangan, kirim dia ke kantor pemerintah. Bunuh dia dengan cepat. Setelah kamu membunuhnya, kamu dan King Su akan terbang, temukan tempat di mana tidak ada yang tahu kamu, dan hiduplah seperti makhluk abadi, kata salah satu wanita lainnya. Wanita cantik itu tersipu dan menatap lembut pada pria bernama King Su. Saat itu, Tang Zichen tertawa, kalian ingin hidup seperti makhluk abadi, pemikiran yang indah. Bersambung.